Awalnya memang saya tuh hobi ya untuk melukis, matung dari awal itu, sehingga pada saat kesempatan saya coba daftar di Sekolah Tinggi Seni Rupa di IKJ. Kebetulan pada saat itu saya di interior itu angkatan pertama. Saya pertama itu masuk kerja itu di Kris Galeri, menata ruang lah dari lantai 1 sampai lantai 6. Bekerja sama dengan desainer dari Singapura, Pak Murad. Saya tidak semata-mata datang bawa kertas terus mendesain, tidak. Yang pertama saya adakan studi kelayakan dulu. Saya harus tahu dulu si ownernya ini profesinya apa, kesukaan warnanya apa. Artinya setelah saya tahu profesinya terus dia hobinya warnanya baru saya naik ke desain, yaitu pradesain. Nah, dalam pradesain itu ada asistensi paling 1 sampai 2 kali. Ada perubahan, ada tambah, ada kurang. Nah, setelah itu begitu ada satu kesepakatan baru kita mulai kerjakan. Ya usaha sendiri memang ya sangat berat ya, berat. Resikonya itu sangat tinggi karena kita tidak ada yang gaji. Kita justru menggaji sendiri. Nah, artinya di sini kita harus menguasai teknis. Seperti saya berjalan sendiri, tentunya estimator saya sendiri. Drafter saya sendiri, mendesain saya sendiri, semua serba sendiri, marketingnya pun saya sendiri. Memang itu di kampus kita tidak dipelajarin seperti itu, jadi kita memang harus inisiatif sendirilah, karena memang memutuskan sendiri. Terus setelah itu saya dikontrak di WWF, tadinya kayak saya macam membuat panggung. Itu saya bekerja sama dengan Doni Patah itu, pemain Good Bless itu sama istrinya Rini S. Bono itu. Saya dulu belum ada IO, pada tahun itu belum ada IO, jadi mereka bisa langsung-langsung. Saya juga masih bisa berani untuk terjun ke sana. Setelah saya kontrak dari WWF selesai tahun 2002, saya pulang lagi ke Jakarta, dunianya udah berubah, semua udah pakai IO. Kalau saya masih mau bekerja seperti itu, artinya saya sekarang jadi ngesup. Kalau dulu kan saya nggak ngesup, mereka langsung datang ke saya, langsung kita bekerja sama, ya itulah. Agak sulit untuk single veter untuk ke arah sana lagi. Jadi mau nggak mau ya kita ngesup kalau memang kita mau memaksakan ke sana. Saya pikir itu pilihan saya. Saya tidak mau kalau gitu. Ketergantungan kan saya pikir. Ya udah, saya sekarang lebih baik saya memutuskan untuk melukis dan matung. Yang seperti ini saya buat. Yaitu saya membuat trofi-trofi untuk ke golf-golf. Yaitu patung golf. Saya pikir gini, mereka juga udah punya vendor-vendor. Nah, saya bagaimana supaya saya bisa masuk, untuk mengalahi vendor ya tentunya saya harus membuat desain yang baru. Tidak seperti yang piala yang udah biasanya kayak gitu. Alhamdulillah ternyata ini langsung masuk, diterima. Bahkan sampai disuruh dibuat hak ciptanya. Wah, saya pikir nggak usah lah, hak cipta juga percuma, saya pikir gitu kan. Ternyata benar, begitu saya jalan-jalan iseng ke tempat pembuatan trofi-trofi, ternyata udah banyak yang dipalsukan di Senen itu. Di Blok M di Senen, wah bahkan ngaku-ngaku punya dia kan. Saya ketawa aja, saya tunjukin, nah ini mock up-nya. Bahwa ini sebenarnya saya yang buat, awal-awalnya saya yang buat. Ada banyak itu mock up-nya untuk ini. Dari mulut ke mulut, ya akhirnya sampai hampir ke seluruh golf yang ada itu ngambil dari saya. Nah jadi timbul suatu semangat karena nah itu tadi ada produk, terus ada pasar, itu yang buat kita semangat. Gaya lukis saya itu saya berangkat karena saya awalan, saya harus bikin portofolio, yaitu tentunya saya buat yang realis dulu, baru melangkah ke ekspresionis. Nah, udah mulai ada beberapa karya yang udah mencoba lari ke ekspresionis. Kenapa kok ada harga lukis yang harga sekian, ada sampai miliaran, ada triliunan. Nah, ternyata lukis itu, ya itulah kesulitannya di lukis itu begitu. Untuk memvisualisasikan ke kanvasnya itu sangat susah. Padahal isi daripada lukisan itu ternyata katanya harus ada kegelisahan, ada kegembiraan, bermacam campur baur di situ ternyata. Nah, itu ditampilkan. Bagaimana cara kita menampilkannya untuk memvisualisasikan di kanvasnya. Nah, kalau di film kan nyata. Ada adegan kan gitu, per adegan. Nah, kalau dalam lukisan itu yang sangat sulit. Saya berkarya itu tidak ada mut-mutan kalau buat saya. Ini adalah tuntutan yang benar kita harus totalitas. Berarti saya membuat programnya itu
Ya mulai pagi saya melukis sampai jam 6 sore. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tiap hari. Saya pikir juga anak-anak saya udah pada selesai kuliahnya. Jadi saya mulai berani melukis. Karena itu buat saya sangat resikonya sangat tinggi untuk langsung terjun ke sana. Nah, kalau sekarang kan saya ada yang sponsorin. Andai kata saya kehabisan cat, saya tidak ada ini ya, saya bisa dibeliin sama anak-anak saya gitu. Karena saya pikir melukis itu adalah butuh konsentrasi yang sangat penuh, totalitas. Saya untuk melangkah lagi berikutnya untuk ke kolektor saya, yaitu ini saya udah mulai nyeket-nyeket yang saya akan pindahkan ke kanvas. Nah, sebelum saya melukis, nah itu tadi saya bilang kita bikin studi kelayakannya dulu yang repotnya itu. Ya kurang lebihnya saya siapin minimal 40-an lah. Nah, saya rasa ini dulu. Ya mudah-mudahan jalan, Mas. Ini yang membuat kita semangat ini sebenarnya. Ini permainan cahaya kalau yang ini. Nah, ini saya menceritakan tentang nelayan, kehidupan nelayan yang pada akhirnya nelayan ini sudah berjuang untuk hidup, udah berjuang di laut. Setelah mendapatkan hasil, dia tetap juga harus, penentunya adalah rezekinya, menanti pembeli. Tetap berusaha keras, tapi tetap yang di atas yang menentukan. Ya kegelisahan saya itu yang tukang jamu itu, yang tukang jamu. Karena memang tiap hari istri saya berlangganan jamu, kok untuk menghidupkan keluarganya itu sangat, saya bilang, ini ibu nih struggle-nya sangat hebat, saya pikir gitu ya. Padahal di luar sana banyak tantangannya. Yaitu salah satunya tantangannya kan, ya digonggong anjing, yang artinya anjingnya itu entah punya siapa, entah itu anjing liar, entah apa. Itu maksud saya, mohon ada kepeduliannya lah. Kalau memang kita ada peliharaan seperti itu, jangan diumbar. Jangan diapa itu, jadi saya ngelihatnya ke sana. Padahal kalau kita lihat dia berjuang untuk keluarganya itu sangat luar biasa. Mbok-mbok gendong jamu bakul berat begitu, terus tiba-tiba digonggong anjing sampai tumpah-tumpah kan, saya buat sampai tumpah itu, Mas, itu. Ya di pasar, Mas. Ganjilan saya itu di pasar ya. Terus terang aja. Saya ngeliat teman-teman, ya saya sendiri merasakan. Makanya begitu adanya DKTS, kebetulan saya komite seni rupa, ya dendam saya ingin memajukan teman-teman pelukis. Kalau bisa seminggu, sebulan sekali pameran kita, gitu. Biar pelukis-pelukis di Tangsel nih kita nih, kebetulan saya tinggal di Tangsel, ya ayolah